Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang biologi bab 1 kelas 10, yaitu tentang biologi sebagai ilmu. Di awal saya mengingatkan bahwa satu siswa wajib mengirimkan satu pertanyaan yang ditulis di kolom komentar. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Oke, Nana, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa materi ini wajib diikuti dari slide awal hingga akhir. Kemudian kalian catat poin-poin yang penting selama saya menjelaskan karena tidak semua materinya ada di LKS kalian. Nah, di dalam materi kali ini nanti kita akan membahas 3 ruang lingkup dalam biologi. Yang pertama, biologi sebagai ilmu sains, yang kedua, metode ilmiah, yang ketiga, prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian biologi. Pengertian biologi itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama bios, yang kedua logos. Bios artinya hidup, kemudian logos berarti ilmu. Sehingga biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Kehidupan yang ada di seluruh alam jagat raya ini, mulai dari tingkatan makhluk hidup yang paling sederhana atau sangat kecil, hingga tingkatan organisasi yang paling kompleks atau terbesar. Nah, untuk mempelajari ruang lingkup biologi yang begitu kompleks, maka diperlukan adanya sebuah penelitian. Penelitian dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Di bab kali ini juga nanti kita akan membahas bagaimana sih metode ilmiah itu, kemudian apa saja uh, yang ada di dalam metode ilmiah tersebut. Oke, di dalam slide berikut ini bisa kita lihat pada objek kajian biologi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup atau kehidupan dari tingkatan yang paling sederhana atau sangat kecil hingga tingkatan organisasi yang paling besar. Contoh yang di sini pada gambar ini yang paling tingkatan paling kecil itu atom, kemudian molekul, molekul ke organel, organel ke jaringan, jaringan ke organ, organ ke sistem organ, kemudian organisme. Dari organisme ini akan membentuk sebuah populasi, dari populasi kemudian membentuklah sebuah komunitas, kemudian terbentuklah sebuah ekosistem. Nah, yang paling tinggi tingkatannya ini kemudian biosfer. Jadi dari atom semakin ke atas maka tingkatannya akan semakin besar. Nah, saking luasnya ilmu biologi, maka di dalam ilmu biologi itu dibagi menjadi beberapa cabang. Di sini sudah saya siapkan di tabel cabang-cabang biologi. Yang pertama adalah zoologi. Zoologi berarti dia mempelajari tentang kehidupan hewan, berarti mulai dari kingdomnya apa, spesiesnya apa dan seterusnya. Kemudian botani juga gitu, mempelajari tentang kehidupan. Jadi mempelajarinya mulai dari spesiesnya dari mana, familinya apa, kayak gitu ya. Pokoknya lebih dalam lah. Kemudian bakteriologi. Dari namanya saja sudah ketahuan ya kalau bakteriologi berarti mempelajari tentang kehidupan bakteri. Kemudian biologi molekuler, mempelajari tentang kajian biologi pada tingkat molekul. Virologi, mempelajari tentang kehidupan virus. Nah, di sini nanti kayaknya di semester 2 di kelas 2 semester awal kita nanti belajar tentang virus, bagaimana sih bentuknya virus, ciri-ciri virus bagaimana, kemudian macam-macam virus yang berada di kehidupan itu apa saja. Itu nanti kita belajar tentang virologi atau mempelajari tentang kehidupan virus. Kemudian ekologi mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi sendiri dibagi menjadi dua cabang. Ada ekologi hewan, berarti kalau ekologi hewan berarti dia mempelajari hubungan timbal baliknya antara hewan dengan lingkungan. Dan juga ada ekologi tumbuhan. Kalau tumbuhan berarti berkebalikannya, yaitu antara tumbuhan dengan lingkungannya. Oke, sekarang lanjut ke embriologi. Kalau embriologi berarti mempelajari tentang embrio.
Kalau endokrinologi mempelajari tentang hormon. Lah, mohon diperhatikan untuk cabang-cabang biologi ini wajib untuk kalian hafal karena saat ujian nanti salah satunya akan saya keluarkan pada saat di soal. Nah, bisa kita lihat di slide. Saya sudah mencantumkan beberapa bidang peranan biologi bagi kehidupan. Yang pertama bidang pertanian. Kalau bidang pertanian biasanya menghasilkan buah-buahan tanpa biji. Contohnya sudah ada di gambar, misalnya semangka tanpa biji kayak gitu. Kemudian munculnya teknik kultur jaringan tumbuhan. Apa sih teknik kultur jaringan tumbuhan itu, Bu? Nah, teknik kultur jaringan tumbuhan itu biasanya menghasilkan tumbuhan atau bibit yang lebih unggul. Nah, bibitnya lebih unggul dari sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bidang peternakan. Di bidang peternakan biasanya muncul inseminasi buatan, teknik fertilisasi in vitro, kayak gitu. Kemudian kalau bidang kedokteran, munculnya vaksin-vaksin baru untuk membunuh virus. Kemudian yang kedua adanya teknik bayi tabung, kemudian transplantasi organ. Yang ketiga pada bidang lingkungan biasanya mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri. Dan kalau di bidang lingkungan ini masih banyak lagi ya sebenarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bab metode ilmiah. Pada metode ilmiah ini nanti kita membahas tiga poin. Yang pertama langkah-langkah metode ilmiah, yang kedua sikap ilmiah, sikap yang dimiliki oleh ilmiah itu bagaimana, kemudian yang ketiga bagaimana cara kita menyusun laporan ilmiah atau isi laporan ilmiah itu apa saja. Habis ini kita di poin ini nanti kita bahas. Nah, sekarang yang pertama adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, sebelum kita membuat metode ilmiah, kita memilih masalah. Nah, masalah itu munculnya dari mana, Bu? Biasanya munculnya dari sekitar lingkungan kita, yaitu yang berbau tentang ilmu kebiologian. Yang kedua, setelah kita memilih masalah, kemudian merumuskan masalah tersebut bagaimana kayak gitu. Kemudian dari perumusan masalah kita bisa mengumpulkan keterangan. Dari keterangan nanti kita bisa menyusun hipotesis. Hipotesis ini pada metode ilmiah dibagi ada dua macam. Ada hipotesis nol atau biasanya sering ditulis H0. Nah, hipotesis ini merupakan atau menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel dan variabel yang lain. Kalau hipotesis alternatif biasanya dirumuskan atau ditulis H1. Nah, hipotesis ini menyatakan adanya pengaruh antara variabel yang satu dan variabel yang lain. Itu hipotesis ya. Tadi hipotesis ada dua macamnya, yaitu hipotesis nol atau ditulis H0. Hipotesis alternatif biasanya ditulis H1. Kemudian sekarang langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesisnya. Apakah dia masuk kriteria hipotesis 0 atau H0 atau dia masuk ke hipotesis alternatif atau H1. Gitu. Kemudian setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka data tersebut diolah. Setelah itu bisa ditarik kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga yaitu laporan ilmiah. Laporan ilmiah biasanya Yang pertama ada judul laporan kalian. Nah, judul itu sesuai pengamatan atau penelitian yang kalian amati. Kemudian ada prakata atau kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini biasanya ada beberapa subbab juga, ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, kemudian ada hipotesis penelitian. Kemudian kalau tinjauan pustaka berarti tinjauan pustaka. Nah,
Yang F, metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini biasanya ada waktu pelaksanaannya di mana, kemudian ada alat dan bahan yang kita butuhkan dalam pengamatan atau praktikum, biasanya masuk di metode penelitian ini. Dan juga Pak, di metode penelitian ini ada langkah-langkahnya, langkah-langkah bagaimana cara kita mengamati. Kemudian yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berarti hasil dan analisis dari data kalian kemudian dibahas di bab ini. Kemudian bisa atau barulah ditarik kesimpulan. Di kesimpulan biasanya di bawahnya juga ada saran. Saran untuk penelitian selanjutnya itu bagaimana, kayak gitu. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini sumber kalian untuk mengumpulkan referensi untuk menguatkan laporan kalian tadi. Kemudian ada lampiran. Lampiran biasanya isinya foto pengamatan, data pengamatan, kayak gitu. Nah, sebelum kita melakukan pengamatan di laboratorium atau melakukan praktikum, sebelumnya anak-anak kita harus mengenal alat-alat laboratorium. Nah, saya sudah cantumkan di slide berikut beberapa macam alat-alat laboratorium yang ada, alat-alat laboratorium. Sehingga saat kalian melakukan pengamatan atau praktikum, kalian harus mentaati tata aturan yang ada di laboratorium. Biasanya ada beberapa jenis alat di laboratorium, diantaranya ada autoclave, cawan Petri, gelas, tabung reaksi, termometer, dan gelas Beker. Nanti gambar ini bisa kalian searching sendiri ya di Google. Ini gambarnya kayak gini, itu gambarnya apa, kayak gitu. Yang penting pokoknya saya sudah menunjukkan berikut adalah gambar-gambar yang atau alat-alat yang ada di laboratorium. Oke, next. Sekarang kita sama kayak tadi, sebelum kita melakukan penelitian atau pengamatan di laboratorium, kita harus dulu mengenal dulu bahan-bahan apa saja yang ada di laboratorium, karena tidak semua bahan-bahan yang ada di lab itu aman. Ada juga bahan-bahan yang berbahaya untuk kita gunakan. Jadi kita saat melakukan pengamatan harus berhati-hati. Nah, ini bahan-bahan laboratorium yang biasanya digunakan ada dua macamnya, ada bahan kimia dan juga ada bahan biologi. Bahan-bahan kimia tersebut diantaranya ada alkohol, aquades, asam klorida, dan eter. Adapun bahan biologi biasanya itu berasal dari makhluk hidup, dapat berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri. Kemudian, yang poin ketiga pada slide berikut, kita harus mengenal prosedur kerja di laboratorium, sehingga kalian bisa lebih berhati-hati selama proses pengamatan atau praktikum. Nanti kalau kita sudah bisa belajar atau masuk ke sekolah, nanti kita coba main-main di lab. Kita praktek langsung ya. Nah, berikut kalian harus ketahui dulu gambar-gambar atau tanda-tanda selama prosedur kerja di laboratorium. Kalau gambar yang pertama ini bisa kalian lihat, itu berarti artinya mudah meledak atau eksplosif pada kondisi tertentu. Gambar yang kedua berarti dia oxidizing, dapat membakar bahan lain atau pengoksidasian. Kemudian gambar yang ketiga berarti sangat mudah terbakar. Jadi kalau kalian menemukan bahan-bahan yang gambarnya kayak gini, berarti kalian harus hati-hati karena sangat mudah terbakar. Kemudian gambar yang keempat dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia atau bersifat korosif. Kemudian yang keempat berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungan. Gambar yang terakhir toksik. Toksik berarti artinya dia itu racun apabila terisap, tertelan, atau terpapar oleh kulit. Jadi kalian kalau menemukan bahan yang gambarnya kayak gini, kalian harus berhati-hati.